Shalom, salam makan sehat. Ini adalah video kedua, saudara. Lanjutan dari video sebelumnya tentang perbedaan Nabi Isa dengan nabi lain, ya. Nah, sebelum masuk aspek otoritas, saya akan selesaikan dulu ya aspek moralitas. Bahwa hanya Yesus Kristus yang tidak berdosa itu sangat jelas, saudara. Ia penuh kasih, ya. Dengan kasihnya membuat orang berdosa jadi bertobat. Sakeus ketemu Yesus bertobat. Perempuan pezinah ketemu Yesus bertobat, saudara. Maaf ya, bandingkan ya dengan surah 24 ayat 2. Nah, Muhammad berkata begini, pezinah perempuan dan pezinah laki-laki deralah. Deralah itu cambuk. Masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, dan seterusnya. Ya, ini contoh aja ya. Jadi Muhammad tidak ada kasih kepada orang berdosa, saudara. Kalau Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, tapi benci dosanya, orangnya tetap dikasihi supaya bertobat. Kemudian Yesus itu penuh dengan kedamaian. Ya, ingat ya, waktu dinubuatkan ia adalah disebut Raja Damai, saudara. Dia memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita tidak boleh memusuhi orang yang memusuhi kita itu, saudara. Coba bandingkan dengan surah 33 ayat 60 sampai 61. Muhammad berkata, sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti, niscaya kami perintahkan engkau memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu kecuali sebentar dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun, ya saudara. Itulah sikap dari Muhammad berdasarkan surah 33 ayat 60 sampai 61, sangat berbanding terbalik dengan Yesus Kristus, saudara. Dan masih banyak lagi ya masalah-masalah moralitas. Tuhan Yesus itu yang sangat unggul dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Nah, sekarang kita masuk aspek otoritas, saudara. Yesus itu punya otoritas Allah. Karena apa? Karena dia itu Allah, saudara. Dia membangkitkan orang mati dengan otoritasnya sendiri. Hanya dengan berkata, bangunlah, keluarlah. Langsung keluar dari mulutnya. Tidak minta kepada Allah apa tidak. Dia langsung keluar begitu saja. Karena ia punya otoritas Allah. Maka Yesus memiliki kuasa melawan kegelapan. Muhammad tidak punya, saudara. Coba kita lihat di surah 113. Ini adalah pasal yang singkat, saudara ya. Ini diberikan kepada Muhammad di Mekah, yang tertulis seperti ini. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan. Ia ciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan penyihir yang meniup buhul-buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, Abdul Rahman, pengamat Islam, berkata, kalau hadis tentang Muhammad terkena sihir telah terbukti. Dalam sejarah ada kejadian di mana sang nabi sedang diserang oleh sihir, dan ini terbukti. Jadi menurut hadis, Muhammad terpengaruh dan diserang oleh sihir, ya. Sebaliknya, Yesus menggunakan kuasa untuk mengalahkan kegelapan, juga dapat mengalahkan setan. Ini dicatat di Lukas 4 ayat 33 sampai 35. Kita membaca ketika Yesus bertemu dengan iblis, ya. Nah, kemudian ya, saudara, Yesus itu mampu mengampuni dosa dengan berkata, dosamu telah diampuni.
Nabi siapa yang berani berkata kepada orang lain, dosamu telah diampuni? Enggak ada, saudara. Ya, kenapa? Karena dia juga adalah Allah itu sendiri, saudara. Banyak ya kata-kata Yesus yang tidak mungkin diucapkan oleh nabi-nabi lain ya. Misalnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mana ada nabi yang bisa bilang begitu? Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Nggak ada nabi yang berkata seperti itu, saudara. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada yang Nabi bilang seperti itu? Tidak ada, saudara. Hanya Yesus yang bisa bilang begitu. Akulah terang dunia. Hanya Yesus yang bilang begitu. Kemudian dia bilang begini, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Itu Yesus yang katakan, saudara. Memang itulah kata-kata Nabi Isa atau Yesus Kristus yang tidak akan bisa ditiru atau diucapkan oleh nabi lain. Yesus itu tidak tunduk akan hukum alam. Karena apa? Karena dia menciptakan alam, saudara. Dia menghardik badai dan badai pun tenang. Ia berjalan di atas air, dia tidak tenggelam. Dan banyak lagi ya seperti itu, saudara. Adakah nabi yang punya otoritas seperti Yesus? Kalau ada, coba saudara tulis di kolom komentar. Yang dari mulutnya sendiri dia berfirman, Tuhan. Tidak minta kepada Allah, tidak minta kepada Tuhannya, Tuhan, saudara. Langsung dari mulutnya. Tidak ada, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.